ketika era pandemi ini, kami dengan Kak Pur memantau di Jawa Timur, ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Pur dengan Kak Yatno. Selamat datang di studio Cak Bimo. Jadi kali ini saya ucapkan selamat Hari Pramuka yang ke-59 Terima kasih. tahun 2020 dengan temanya seperti peran pramuka ya. Peran pramuka ikut membantu dalam dalam penanggulangan bencana COVID-19 dan bela negara. Dan bela negara. Ya, dan bela negara ya. Jadi di sini saya ingin mengerti tentang pramuka ini, Kak Pur. Mungkin saya ke Kak Pur dulu ya, Kak Yatno. Ya. Pramuka ini sejarahnya bagaimana, Kak? Kak Pur, mungkin Ya. bisa dikasih penjelasan ke masyarakat umum. Oke. Kak Indro dan seluruh masyarakat keluarga besar Pramuka Jawa Timur, saya sampaikan salam dulu, salam Pramuka. Salam Pramuka. Kak Indro sudah mengungkit tentang sejarah. Barangkali saya harus memulai dengan peleburan pandu-pandu di Indonesia yang jumlahnya banyak sekali dan orientasinya justru ke kegiatan politik praktis. Maka founding father kita, Presiden Soekarno, punya gagasan untuk menyatukan kepanduan yang banyak itu menjadi satu organisasi besar. Alhamdulillah pada 9 Maret 1961, 59 tahun yang lalu, Bung Karno berhasil menerbitkan Kepres nomor 238 tahun 61 yang menetapkan bahwa organisasi Gerakan Pramuka merupakan organisasi satu-satunya yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan kepramukaan, di mana ada amanat yang diberikan kepercayaan kepada Gerakan Pramuka adalah membentuk karakter pemuda Indonesia, meningkatkan wawasan kebangsaan, kemudian mengeksplor keterampilan, dan yang keempat adalah peduli lingkungan Nusantara. Berangkat dari situ, pada saat yang sama 9 Maret itu, Presiden memberikan panji-panji pramuka kepada pimpinan pramuka tingkat nasional yang sekarang disebut Kuartir Nasional. Dan saat memberikan panji-panji itulah beliau berpesan kepada para pengurus agar bekerja dengan segiat-giatnya. Pada suatu saat akan lahir generasi muda Indonesia, baik yang mahasiswa di kota-kota serta penggembala kerbau di desa-desa akan menyatakan aku bangga menjadi pramuka. Strukturnya secara kelembagaan bagaimana? Kak Indro, kelembagaannya menurut saya organisasi yang cukup tertib. Di tingkat nasional disebut Kuartir Nasional, di mana Kuartir Nasional didampingi oleh Majelis Pembimbing Nasional yang ex officio ketua majelis itu adalah Presiden. Itu di tingkat nasional. Lalu turun ke tingkat provinsi itu disebut Kuartir Daerah, di mana Kuartir Daerah itu ada eksekutifnya, artinya sebagai pelaksana kegiatannya itu para pengurus, para andalan. Lalu didampingi Majelis Pembimbing yang ex officio ketua Mabida itu adalah gubernur. Begitu ke tingkat kabupaten kota itu sama, ada kuartir cabang. Di situ ada kepengurusan dan ada majelis pembimbing. Majelis pembimbingnya diketuai oleh ex officio bupati kalau di kabupaten, kalau di kota wali kota. Jadi ini pramuka ini struktur yang sudah lembaganya betul, ada. Betul. Bahkan sampai kemudian ke tingkat ranting itu camat juga ex officio sebagai mabiran, majelis pembimbing ranting. Ujung tombaknya disebut gugus depan. Jadi gugus kita yang paling depan ini dikelola oleh pangkalan-pangkalan yang digawangi oleh para pembina satuan, lalu ada pengurus gugus depan, ada majelis pembimbing gugus depan juga, di mana MABI ini diketuai oleh tokoh atau masyarakat, orang yang dituakan di situ. Atau kalau di lembaga sekolah adalah para kepala sekolah. Kegiatannya yang selama ini era pandemik apa aja, Kak Pur? Karena kan mungkin masyarakat ini perlu tahu bahwa pramuka telah melakukan apa aja, apa yang sudah dilakukan, sehingga
kita bisa mencari solusi. Mungkin masyarakat yang terkena ini, kita minta bantuan ke pramuka aja, karena di pramuka bisa membantu kita, karena kan era pandemik ini banyak sekali masyarakat yang butuh bantuan. Baik itu penerangan dalam artian penjelasan protokol kesehatan. Kegiatan di gerakan pramuka itu ada 3. Ada 3 ya. Kegiatan untuk peserta didiknya, kegiatan untuk para pembina dan pelatihnya, dan kegiatan untuk kuartir atau kantor yang mengelolanya. Nah, dari 3 ini yang paling banyak itu adalah kegiatan untuk peserta didik. Peserta didik ya. Rata-rata tiap gugus depan, tiap pangkalan itu dia berkemah, persami, kegiatan-kegiatan di lingkungannya masing-masing. Kegiatan orang dewasa ini untuk supporting bagaimana mempertajam kemampuan para orang dewasa ini supaya nanti connect sinergis dengan kegiatan anak-anak. Maka di orang dewasa ya ada kemah untuk para pembina. Ada penyegaran-penyegaran untuk pembina. Nah, di tingkat kuartir itu, di tingkat kantor juga melakukan kegiatan-kegiatan operasional pengelolaan gerakan pramuka. Jadi 3 ini terus-menerus. Termasuk di era COVID ini, kita tidak ketinggalan dengan kegiatan itu. Karena di tiap kuartir cabang di Jawa Timur, dia punya unit yang namanya Brigade Penolong. Brigade Penolong ya? Ya, Brigade Penolong itu setiap saat, setiap waktu bisa dikerahkan untuk memberikan pertolongan. Ketika era pandemi ini, kami dengan Kak Pur memantau di Jawa Timur, ternyata anak-anak Brigade Penolong itu punya inisiatif melakukan penyemprotan di Kuarcap dan di sekolah-sekolah serta kantor-kantor dan rumah-rumah penduduk tanpa ada perintah dari kita, tanpa ada instruksi dari kuartir daerah. Tetapi karena kita sadar ada pergerakan secara spontan dari para pramuka di cabang-cabang, kita memberikan bantuan APD. APD? Ya, APD alat pelindung diri ya? Ya, pelindung diri itu tiap Kuarcap mulai bulan Maret itu kita bantu 3 juta rupiah. 3 juta untuk pengadaan APD mereka. Karena untuk pengadaan ini anggarannya ada? Anggaran dari kuartir daerah. Jadi, ya? Anggaran yang menyesuaikan. Menyesuaikan. Karena ada pandemi, beberapa kegiatan kita sesuaikan dengan pandemi ini. Lalu, ini kan terkait temanya untuk HUT Pramuka, Hari Pramuka ini kan peran pramuka. Betul. Ya Kak Indro. Jadi pramukanya bagaimana Kak Pur? Secara Jadi tema besarnya Kak Indro adalah peran gerakan pramuka ikut membantu dalam penanggulangan bencana COVID-19 dan bela negara. Saya kira kata-kata bela negara ini pilihan yang tepat. Terjemahannya bagi anggota pramuka, bermasker itu aja udah bagian dari bela negara. Bermasker ya. Apalagi masyarakat sekarang kan susah sekali pakai masker ini ya. Betul. Nah, tema tersebut diambil sudah berbentuk Kuarnas menyerap secara bottom up aktivitas yang disebut Kak Yatno tadi. Aktivitas yang tadi dilaksanakan pramuka peduli, sukarela itu ya, sukarela tanpa Brigade Penolong. Kak Indro, Brigade Penolong ini terdiri dari aktivis-aktivis dari Satuan Karya Santun Karya. Dan alhamdulillah di Jawa Timur kegiatan Saka Bayangkara cukup menonjol untuk memperkuat Brigade Penolong, Pramuka Peduli yang action secara berkesinambungan di masa pandemi ini ya melaksanakan memperkuat protokol kesehatan mulai dari membagi masker, menyemprot disinfektan, kemudian cuci tangan. Tidak hanya dia melakukan aktivitas sendiri tapi juga menyuluh kepada masyarakat. Kegiatan tahun ini yang kira-kira kegiatan untuk yang jadi fokus itu apa? Kegiatan kita menjelang HUT nih. Ya. Karena kan setiap HUT itu pasti ada kegiatan yang jadi prioritas ini. Mungkin ini kegiatannya apa kalau di? Kegiatan kita itu ada 3. Yang pertama kegiatan terstruktur, yaitu kegiatan-kegiatan untuk adik-adik kita menempuh kurikulumnya sehingga dia mendapatkan tanda kecakapan. Apalagi sekarang
Era Nah, COVID itu semuanya yang online semua dilakukan ini. lewat daring. Daring online. Jadi Ya? para pembina melakukan online, anak melakukan secara mandiri di rumah. Jadi contoh dia akan mengikat tali sendiri di rumah. Jadi masih jalan itu. Masih ya. jalan. Jadi ada beberapa pembina melakukan penugasan-penugasan di rumah masing-masing. Ada yang masak, ada yang nyetrika, ada yang memasang tenda di halamannya, ada apa sesuai dengan kecakapan masing-masing. Itu yang terstruktur. Yang kedua itu rutin. Pada Agustus ini ada kegiatan rutin yaitu memperingati Hari Pramuka. Yang kedua, rutinitas itu adalah pemberian penghargaan bagi orang dewasa dan pramuka teladan. Jadi di tiap Agustus ini selalu kita berikan penghargaan pada pembina, itu ada Panca Warsa, ada Dharma Bakti, ada Melati, dan itu rutin pada mereka yang berjasa bagi gerakan pramuka dan para pembina yang memang aktif disiplin secara terus-menerus melakukan pendidikan kepramukaan. Nah, yang ketiga itu kegiatan temporer berkaitan dengan kondisi. Semua program di Kuartir Daerah Jawa Timur kita arahkan untuk fokus di pandemi. Iya, semoga. Tetapi ada beberapa kegiatan yang lewat internet, lewat online, daring. Dan kegiatan-kegiatan itu diarahkan pada bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam kondisi seperti ini. Nah, nanti tanggal 14 Agustus, hari Jumat, pukul 9 sampai 11, itu serentak se-Jawa Timur, pramuka akan membagikan masker di pasar-pasar kota kabupaten dan pisil. Maskernya ada 62.000 dan nanti akan ketambahan dari Pemprov Jawa Timur untuk pembagian masker ini di jalan-jalan protokol. Nanti tanggal 14 ya. Agustus semua akan berseragam pramuka, tapi tentu dengan jumlah terbatas karena memang situasi 100 orang saja dengan tempat yang berjauhan. Dan nanti di tiap gugus depan itu akan mengibarkan bendera tunas. Bendera pramuka. Ya. Nanti tanggal 14 Agustus sehari penuh mereka akan seragam pramuka. Ya. Sehari penuh. Jadi sehari penuh mereka yang pramuka dia akan seragam pramuka. Itu yang kita lakukan di Hari Pramuka ke-59. Ada lomba-lomba juga? Masih ada lomba-lomba juga. Ada. Masih ada. Lomba-lombanya gimana nih, Kak Pur? Kan ini lagi COVID nih. Betul. Lombanya dalam bentuk apa ya? Vlog. Oh, vlog. Kemudian ya, membuat video dan sebagainya. Jadi metodenya beda. Betul. Ya. Kalau yang kemarin poster ya. Ya. Itu dilombakan juga. Dilombakan. Bahkan nanti pada waktu kita ziarah di Taman Makam Pahlawan, ya, tanggal 12, di samping kita juga ziarah ke tokoh-tokoh pramuka, itu di Taman Pahlawan juga peserta ziarahnya kita challenge dengan vlog, yang tema kepahlawanan ya. Ya sekarang kan musimnya vlog, anak-anak muda suka dengan vlog itu. Jadi gimana yang tadi Kak? Jadi kami mengadopsi Kampung Tangguh. Kampung Tangguh ya? Ya, jadi dari situlah kemudian para pembina punya gagasan untuk membentuk gugus depan tangguh. Jadi tempat latihan yang tangguh dengan protokol kesehatan. Dan itu karena di pangkalan sekolah, akhirnya oleh kepala sekolah didukung, di backup menjadi sekolah tangguh. Sekolah tangguh. Sudah ada berapa banyak itu? Sekarang udah tiap-tiap kabupaten kota sudah kita harapkan ya. Dulu yang pertama kali justru di Bojonegoro. Ya. Karena kebetulan di Madrasah Aliyah di Mengan. Terus kemudian kita dorong untuk di gusupan-gusupan lain. Jadi kegiatannya dalam rangka sesuai dengan temanya, betul. Dan ini menyongsong pembelajaran tatap muka. Itu kalau tidak disiplin betul. Nah, itu yang kita khawatirkan. Tatap muka ini kan sudah mulai jenuh semua ini di rumah. Betul. Online juga kadang online-nya jalan, tapi siswanya udah mulai capek gitu kan. Apalagi menatap layar terus selama pagi sampai siang itu kan juga sangat berbahaya. Tapi kalau saya saran pada orang tua, saya pikir tidak perlu resah, tidak perlu jengah, karena pembelajaran itu kan sifatnya proses. Dan nggak usah khawatir anak itu bisa apa enggak, karena pada suatu saat nanti dia pasti bisa. Karena orang tua ini sekarang kan bingung. Lihat anaknya kok nggak bisa baca. Nggak apa-apa, itu kalau terus-menerus begitu 3 bulan pasti bisa baca. Nah itu, cuman kan beda era. Zaman dulu orang anak kecil jatuh dibiarin aja, kalau sekarang orang jatuh kok nggak bisa, udah khawatir kan. Itu yang nggak mendidik. Menjelang
memperingati HUT ini mungkin ada pesan-pesan dari Kak Pur ke mungkin adik-adik pramuka atau masyarakat pada umumnya. Terutama khusus kepada anggota pramuka di seluruh Jawa Timur. Kalau saya menyebut anggota pramuka itu terdiri dari anggota muda, yang tadi disebut Kak Endro mulai Siaga sampai Pandega, lalu anggota dewasa, jadi para pembina, para pelatih, itu kelompok anggota dewasa. Ini kami berharap untuk selalu berinovasi meski di tengah pandemi, karena Jawa Timur sudah dikenal kepramukaan yang kaya inovasi, bahkan inovasinya sering diadopsi tingkat nasional dan oleh keluarga-keluarga lain. Saya pikir ini tetap harus dipertahankan meski masa-masa yang barangkali perlu kewaspadaan terus, terutama ke protokol kesehatan. Dan nanti puncaknya kita sedang mengajukan ke Ibu Gubernur yang membackup semua kegiatan kita ini untuk berkenan menjadi pembina upacara yang kita rencanakan upacaranya di Trowulan, di Cagar Budaya, di samping juga mengembangkan wisata budaya, sekaligus di situ kita juga mengenang sejarah Mojopahit. Di situlah nanti akan kegiatan penyerahan penghargaan kepada anggota dewasa yang betul-betul pengabdiannya perlu dihargai di forum upacara puncak acara. Meskipun yang hadir tidak lebih dari 30 orang. Mungkin dari Kak Eno ada. Kalau saya pesan saya, pramuka tetaplah berlatih dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Karena Badan POL mengatakan bahwa pramuka itu adalah orang yang tidak pernah kaget dengan perubahan yang datang tiba-tiba. Maka jalani patriot yang sopan dan kesatria. Selalu berkegiatan dalam keadaan apapun untuk mengisi pengalaman diri. Jadi gitu. Kak Pur, Kak Yatno, terima kasih atas kehadirannya di Cak Bimo, mengganggu waktunya. Suatu kehormatan buat kami untuk datang di studio Cak Bimo. Semoga di HUT Pramuka yang kelima sebulan ini kita bisa melewati pandemi COVID ini dengan lancar dan tidak ada, dan semoga selesai lah. Amin. Saya kiri Kak Pur, Kak Eno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka.